Pertanyaan dari TikTok, setiap penyakit pasti ada obatnya, terus kenapa GGK belum ada obat medisnya, dokter? Terima kasih. GGK, gagal ginjal kronik ya. Perlu diketahui bahwa setiap jaringan memiliki tingkat regenerasi yang berbeda, tergantung pada jenis selnya. Beberapa jaringan dapat beregenerasi dengan cepat, sementara yang lain memiliki keterbatasan dan lebih cenderung mengalami fibrosis jika rusak. Fibrosis itu apa? Fibrosis adalah proses pembentukan jaringan parut atau scar sebagai respon terhadap cedera atau peradangan kronis. Hal ini terjadi ketika sel-sel yang mengalami kerusakan tidak dapat beregenerasi dengan baik, sehingga tubuh menggantikannya dengan jaringan ikat yang tidak memiliki fungsi asli jaringan tersebut. Regenerasi itu apa? Regenerasi sel dan jaringan adalah proses di mana tubuh memperbaiki atau menggantikan sel yang rusak atau mati dengan sel-sel yang baru. Kemampuan regenerasi ini berbeda pada tiap jenis sel dan jaringan. Berdasarkan kemampuan regenerasinya, sel-sel di tubuh kita terbagi ke dalam 3 kelompok: sel labil, sel stabil, dan sel permanen. Sel labil adalah kelompok sel yang berproliferasi cepat. Sel ini memiliki tingkat regenerasi yang tinggi dan terus-menerus mengalami pembaharuan karena memiliki siklus hidup yang pendek. Contohnya sel epitel kulit, sel epitel saluran cerna, kemudian sel-sel yang ada di sumsum tulang. Kelompok yang kedua adalah sel stabil. Sel-sel stabil adalah sel-sel yang berproliferasi lambat. Sel-sel ini memiliki tingkat regenerasi yang rendah dan hanya akan membelah jika ada cedera atau kerusakan. Contohnya hepatosit atau sel hati. Kemudian sel ginjal, kemudian sel otot polos seperti yang ada pada penyusun dinding pembuluh darah dan organ dalam yang dapat mengalami regenerasi terbatas. Yang ketiga adalah kelompok sel permanen. Sel permanen ini sel yang tidak dapat beregenerasi. Dia memiliki kemampuan regenerasi yang sangat minim atau hampir tidak ada karena sudah mengalami diferensiasi terminal. Sehingga jika rusak, jaringan ini cenderung membentuk jaringan parut atau fibrosis daripada meregenerasi sel baru. Contohnya sel saraf atau neuron. Nah, kalau terjadi kerusakan atau kematian sel-sel saraf, misalnya pada kasus stroke, itu tidak bisa diganti dengan sel saraf atau neuron yang baru. Langsung diganti dengan jaringan ikat, dengan jaringan parut. Fibrosis, ya. Kemudian sel otot jantung atau kardiomyosit. Nah, ini juga sama. Kalau orang mengalami gangguan serangan jantung, misalkan penyakit jantung koroner, ada sumbatan pembuluh darah koroner, sehingga area otot jantung tertentu itu tidak mendapat suplai darah, otot-otot itu akan mati. Nah, ketika dia mati, mereka akan diganti dengan jaringan parut. Karena kardiomyosit itu termasuk sel permanen ya. Kemudian juga sel pada retina mata. Nah, itu juga sel permanen. Jadi tidak bisa diganti dengan sel yang baru kalau rusak. Oke, sekarang kita balik ke ginjal. Sel-sel tubulus ginjal, terutama sel-sel epitel tubulus proksimal, mereka dapat mengalami proliferasi setelah cedera ringan. Namun, jika terjadi kerusakan yang lebih berat, atau kerusakan itu berlangsung lama, ya, atau kronis kita sebutnya, maka ginjal lebih cenderung mengalami fibrosis daripada regenerasi fungsional. Gagal ginjal kronik terjadi akibat kerusakan ginjal yang berlangsung dalam jangka panjang, menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Nah, sayangnya jaringan ginjal yang sudah rusak itu tidak dapat diperbaiki atau beregenerasi dengan sempurna seperti organ lainnya. Inilah yang membuat gagal ginjal kronik sulit untuk disembuhkan sepenuhnya. Oleh karena itu, terapi gagal ginjal kronik bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit, mengendalikan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi dan diabetes, serta menggantikan fungsi ginjal melalui dialisis atau transplantasi ginjal jika sudah dalam stadium akhir. Gagal ginjal kronik itu ada 5 stadium kan. Nah, stadium akhir, stadium 5 itu disebut end stage renal disease. Itu pilihan terapinya cuma 2, hemodialisis atau transplantasi ginjal. Memang tidak bisa diperbaiki. Itu ya
Sunnatullah. Seperti itulah ketetapan dari Allah. Sama kayak orang kena stroke. Kalau orang kena stroke, sel-sel sarafnya sudah mati, ya tidak bisa diganti baru, diganti jaringan ikat, diganti dengan jaringan parut, mengalami fibrosis. Makanya sebagian pasien stroke itu dia permanen, lumpuhnya permanen, gangguan bicaranya permanen. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.